pagi, saya atas nama Stefania Lumpan dengan NPM 3330062 kelas 1B Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas dasar-dasar pendidikan di mana memiliki 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study adalah dua program yang digunakan untuk mengukur prestasi siswa internasional dalam bidang pendidikan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. PISA adalah sebuah program yang dioperasi oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. PISA fokus pada kemampuan siswa dalam aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari, seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan literasi. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun dan melibatkan siswa berusia 15 tahun dari berbagai negara untuk mengukur kemampuan mereka dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi. Yang kedua adalah TIMSS atau Trend International Mathematics and Science Study. Adalah program yang dilaksanakan oleh International Association for the Evaluation of Education Assessment. TIMSS lebih fokus pada pemahaman siswa terhadap matematika dan ilmu pengetahuan alam di tingkat dasar dan menengah. TIMSS juga dilakukan secara berkala, biasanya 4 tahun sekali, dan melibatkan siswa dari berbagai negara dalam berbagai kelompok usia, mulai dari 4 tahun hingga 12. Kedua program ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang sejauh mana sistem pendidikan suatu negara berhasil dalam mempersiapkan siswa untuk tantangan global. Pertanyaan yang kedua, bagaimana prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS? Prosedur dan mekanisme PISA dan TIMSS melibatkan serangkaian tahapan yang melibatkan negara-negara peserta, siswa, dan penyelenggara internasional. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Langkah-langkah PISA yang pertama, seleksi peserta. Negara-negara yang ingin berpartisipasi dalam PISA mendaftar untuk ikut serta. Yang kedua, persiapan siswa. Siswa yang akan diuji dipilih secara acak atau mewakili berbagai latar belakang. Yang ketiga, pelaksanaan tes. Siswa diuji dalam berbagai aspek kemampuan seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan literasi dalam bahasa asli mereka. Yang keempat, pengumpulan data. Hasil tes siswa dikumpulkan dan dianonimkan. Yang kelima, analisis dan publikasi. Data diolah dan dianalisis untuk menghasilkan laporan yang membandingkan prestasi siswa antar negara. Yang kedua adalah TIMSS. Langkah yang pertama, pendaftaran peserta. Negara-negara yang ingin berpartisipasi dalam TIMSS mendaftar dan mengidentifikasi siswa yang akan diuji. Yang kedua, persiapan siswa. Siswa akan diuji juga dipilih secara acak atau mewakili kelompok usia tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan tes. Tes dilakukan pada siswa di negara-negara peserta dan hasilnya direkam. 4. Pengumpulan data. Hasil tes siswa dikumpulkan dan disusun dalam laporan nasional yang kemudian dikirim ke penyelenggara TIMSS. Yang kelima, analisis dan publikasi. Data dari berbagai negara diolah dan dianalisis untuk menganalisis laporan yang membandingkan prestasi siswa dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam antar negara. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana hasil PISA dan TIMSS di Indonesia selama 18 tahun berakhir? Setiap beberapa tahun sekali, dan penjelasan tentang hasil ini akan sangat bergantung pada data terbaru yang mungkin telah dirilis setelah pengetahuan saya terakhir pada tahun 2022. Namun, saya dapat memberikan gambaran umum tentang sejarah hasil PISA dan TIMSS di Indonesia. Kedua program ini telah memberikan pandangan tentang prestasi siswa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Sebelumnya, hasil PISA dan TIMSS menunjukkan
Tantangan dalam prestasi siswa Indonesia dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan literasi. Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Peningkatan hasil dalam PISA dan TIMSS bisa menjadi indikasi perbaikan dalam pendidikan Indonesia, tetapi perlu diingat bahwa perubahan dalam sistem pendidikan memerlukan waktu. Penting untuk mengacu pada laporan resmi dari PISA dan TIMSS untuk data paling akurat dan terkini. Untuk informasi lebih lanjut dan data yang akurat, dapat mengunjungi resmi PISA dan TIMSS atau mengacu pada laporan resmi tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lainnya di dunia? Perbandingan hasil PISA dan TIMSS Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia dapat beragam bergantung pada tahun penelitian, mata pelajarannya yang diuji, dan kelompok usia siswa yang diteliti. Secara umum, hasil PISA dan TIMSS menunjuk bahwa ada variasi signifikan dalam prestasi siswa di berbagai negara. Di bawah ini adalah beberapa poin umum tentang perbandingan hasil PISA dan TIMSS Indonesia dengan negara-negara lain. Yang pertama, PISA. Hasil yang pertama adalah hasil PISA menunjukkan bahwa Indonesia biasanya berada di bawah rata-rata global dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan literasi. Kedua, negara-negara dengan sistem pendidikan yang sangat maju seperti Finlandia, Singapura, dan Jepang sering kali menunjukkan prestasi siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia juga sering mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Yang kedua adalah TIMSS. Hasil yang pertama, hasil TIMSS menunjukkan tren serupa dengan Indonesia sering kali berada di bawah rata-rata global dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang seringkali mendominasi dalam prestasi siswa TIMSS. Penting untuk diingat bahwa perbandingan ini berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2022 dan perbaikan dalam pendidikan Indonesia bisa saja terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan berbagai pihak di Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan sistem pendidikan dan prestasi siswa. Perbaikan dalam pendidikan adalah proses yang memerlukan waktu, dan perbandingan akan terus berusaha seiring berjalannya waktu. Data hasil terkini dari PISA dan TIMSS akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perbandingan prestasi siswa di seluruh dunia. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda, mengapa hasilnya PISA dan TIMSS seperti pada nomor 3 dan 4? Hasil PISA dan TIMSS seperti yang telah disebutkan dalam nomor 3 dan 4, dengan Indonesia cenderung berada di bawah rata-rata global